I want to say to the people of Gaza, we are with you. ניר עוז מול מראות ההרס והחורבן והטבח. כל מפוצץ. במקום שראש העיר יביא לפה... Babak baru Perang Timur Tengah makin berkecamuk. Iran terus membombardir Israel dengan kekuatan tempurnya, menolak untuk berhenti sebelum mendapatkan korban dari petinggi pihak Israel. Di sisi lain, Iran menepis keras tudingan nuklir dan menegaskan setiap agresi dan Israel maupun Amerika akan dibalas tanpa ragu. Panglima Militer tertinggi Iran, Mayor Jenderal Amir Hatami, menegaskan bahwa pertahanan udara Iran telah dengan kuat menangkis agresi Israel terhadap negara tersebut dan bangkit dari konfrontasi dengan rasa bangga. Mayor Jenderal Abdurrahim Mousavi kepada staf Angkatan Bersenjata Iran menegaskan kemenangan Iran atas Israel dan Amerika Serikat, serta bersumpah akan melakukan pembalasan keras terhadap tindakan pendudukan di masa mendatang. Tujuan sebenarnya musuh-musuh Iran adalah melemahkan sistem Republik Islam dan memecah belah negara itu. Isu nuklir hanyalah dalih. Mayor Jenderal tersebut menekankan bahwa Israel terpaksa meminta gencatan senjata untuk mengatur ulang urusan mereka, dengan harapan mereka nantinya dapat mengambil tindakan, dan menekankan bahwa Israel akan menghadapi pembalasan yang keras jika mereka melakukan kesalahan lagi. Israel hingga kini tak berani menyerang langsung pusat nuklir Iran. Setelah beberapa saat yang lalu, Israel melancarkan serangan besar-besaran yang menargetkan fasilitas nuklir, pabrik rudal balistik, dan komandan militer milik Iran. Fasilitas nuklir Iran di Natanz, Isfahan, dan Fordo rusak dalam serangan Israel. Pemboman ketiga fasilitas nuklir tersebut selalu diumbar kemana-mana oleh Israel dan Amerika Serikat. Padahal Iran masih punya situs nuklir Bushehr yang jarang mereka sebut. Lantas, kenapa Israel dan Amerika Serikat tidak membicarakan Bushehr? Alasan kenapa mereka tidak berani menyerang Bushehr adalah keterlibatan Rusia di situs tersebut. Fasilitas Bushehr berkapasitas 1000 MW diselesaikan oleh Rusia pada Mei 2011. Pembangkit listrik tersebut telah menjadi pusat program energi nuklir sipil negara tersebut dan telah lama dioperasikan dengan kerjasama dari Rosatom, badan nuklir milik negara Rusia. Pada awal Juni lalu, Rusia dilaporkan memenangkan kontrak untuk membangun 8 pembangkit listrik tenaga nuklir di Iran. Adanya Rusia di belakang situs nuklir Bushehr, Iran terpantau tidak muncul dalam berita-berita di Israel. Sementara itu, mantan pejabat intelijen AL di IDF, Dr. Eyal Pinko, mengatakan alasan Bushehr tidak diserang adalah karena itu PLTN, bukan situs pengayaan uranium. Selain itu, Bushehr, kata Pinko, terletak hampir 20 km dari garis pantai Uni Emirat Arab yang memperkuat kekhawatiran regional atas kecelakaan nuklir. Sementara itu, setelah serangkaian serangan balasan yang dilancarkan Iran ke berbagai wilayah Israel, suasana di dalam negeri menjadi tegang dan penuh ketakutan. Warga Israel Chen Gabizon mengatakan dia berlari ke tempat perlindungan bawah tanah setelah menerima peringatan. Rudal Iran menargetkan sejumlah lokasi di Israel, menewaskan sedikitnya 3 orang dan melukai puluhan lainnya. Al Jazeera melaporkan alarm berbunyi di Israel Utara, kemungkinan sebagai respon terhadap apa yang tampak seperti pesawat tanpa awak di dekat perbatasan Lebanon. Selama beberapa jam terakhir, pesawat tanpa awak terlihat di lembah Yordan Israel Utara dan di wilayah Eilat di selatan. Di samping rentetan rudal balistik yang menghantam, khususnya di wilayah Tel Aviv, tempat 3 orang tewas dan sedikitnya 9 bangunan dilaporkan rusak atau hancur. Pemerintah Israel sangat jelas sejak awal serangan terhadap Iran ini, bahwa ini akan memakan waktu selama yang diperlukan, berhari-hari atau mungkin lebih. Pemerintah telah memperingatkan masyarakat Israel bahwa mereka perlu berada di dalam atau di dekat tempat perlindungan untuk waktu yang lama, dan itulah yang terjadi semalam. Tidak hanya ketakutan, kini ribuan warga Israel kehilangan tempat tinggal mereka. Front Domestik Pendudukan menunjukkan bahwa antara 13.000 hingga 19.000 pemukim Israel kehilangan tempat tinggal yang tersebar 17 daerah. Bahkan tercatat hingga saat ini 45.730 klaim kompensasi atas kerusakan bangunan telah diajukan oleh warga Israel. Kini, Komite Pengawas Keuangan Negara di Knesset membahas laporan yang meninjau kesiapan otoritas lokal Israel untuk keadaan darurat, mengingat kerusakan luas yang disebabkan oleh serangan Iran. Mereka juga mengungkapkan kegagalan pemerintah Israel dalam melakukan manajemen krisis. Alasannya lantaran kurangnya koordinasi dan kekurangan yang signifikan dalam menangani kebutuhan dasar penduduk Israel.
Kegagalan yang sama telah berulang selama 20 tahun. Tidak ada kelengkapan, tidak ada kesiapan, tidak ada tanggung jawab. Negara tidak belajar apa-apa, bahkan setelah 7 Oktober, ujar anggota Knesset dan Ketua Komite Miki Levy, mengutip Al-Mayadin. Dia menambahkan bahwa pihak berwenang setempat melakukan bagian mereka, tetapi negara sama sekali tidak hadir. Tidak ada respon koordinasi tubuh tunggal atau memberikan solusi perumahan atau tempat tinggal bagi warganya. Menurut data dari Knesset Research Center, sekitar 11.000 pemukim yang dievakuasi ditampung di sekitar 100 hotel di seluruh wilayah, sementara yang lain dibiarkan mencari perlindungan sendiri. Pemukim yang dievakuasi mengajukan 45.730 klaim kompensasi dengan otoritas pajak atas kerusakan properti, termasuk 35.981 terkait dengan kerusakan bangunan. Klaim lain melibatkan peralatan, kendaraan, gudang, infrastruktur, dan pertanian. Sebuah potret menyedihkan, negara yang begitu agresif di luar namun tak mampu melindungi warganya sendiri di dalam negeri. Seolah menjadi bayang-bayang dari karma atas kebijakan luar negeri yang penuh penindasan dan kekerasan. Lebih jauh lagi, tekanan psikologis membuat dampak yang tak terlihat muncul. Di balik suara ledakan dan puing bangunan yang berserakan, ada suara yang jauh lebih sunyi, tapi menakutkan. Jeritan batin rakyat Israel. Sebuah laporan dari media Ibrani Marif mengungkapkan fakta mengejutkan. Dalam hitungan jam setelah serangan rudal Iran, jumlah panggilan ke pusat bantuan trauma di Israel meningkat hingga 350%. Asosiasi Pusat Trauma Israel menyebut bahwa masyarakat kini mengalami tekanan mental luar biasa. Gejala yang dilaporkan serangan panik, gemetar tanpa henti, tangis histeris, detak jantung tak terkendali, dan rasa takut yang melumpuhkan. Banyak yang bahkan tidak berani keluar dari bunker selama berjam-jam meskipun sudah tidak ada peringatan bahaya. Orang-orang menelpon sambil menangis. Mereka bilang mereka merasa kehilangan kendali atas hidup mereka sendiri. Beberapa terlalu takut untuk membuka pintu. Jelas Direktur Jenderal Asosiasi Efrat Safrut. Efek psikologisnya meluas ke seluruh lapisan masyarakat, dari anak-anak, orang tua, hingga diaspora Yahudi di luar negeri. Media-media Israel pun berubah haluan. Jika biasanya mereka tampil dengan nada agresif, penuh kebanggaan militer, kali ini isi berita dipenuhi gambaran tangisan, rumah runtuh, dan korban sipil. Analis politik menyebut ini sebagai trauma nasional pertama Israel sejak negara itu berdiri. Di tengah kekecauan yang menimpa Israel saat ini, Netanyahu mulai kehilangan kendali politik. Setelah sejumlah menterinya secara terbuka melayangkan ultimatum, desakan ini dilontarkan 14 menteri dari Partai Likud. Adapun desakan disampaikan dalam sebuah surat resmi yang dibagikan secara publik melalui platform media sosial X. Dalam surat tersebut, 14 menteri Zionis telah mendesak PM Netanyahu segera mencaplok Yudea dan Samaria, nama Ibrani untuk tepi barat. Para menteri menyebut bahwa kemitraan strategis Israel saat ini dengan Amerika Serikat menciptakan momentum politik yang dinilai tepat untuk melakukan langkah aneksasi. Selain itu, para menteri menilai bahwa penerapan kedaulatan penuh atas tepi barat adalah langkah penting untuk menjamin keamanan dan masa depan Israel. Oleh karenanya, mereka memperingatkan bahwa mengakui blok-blok pemukiman Israel sambil membiarkan pembentukan negara Palestina di wilayah sisanya justru akan menjadi ancaman eksistensial bagi Israel. Sebagai informasi, pendudukan Israel atas wilayah tepi barat bermula dari hasil Perang Timur Tengah tahun 1967 yang dikenal sebagai Perang 6 Hari. Sejak saat itu, Israel secara de facto menduduki tepi barat, meskipun wilayah tersebut secara hukum internasional diakui sebagai wilayah Palestina. Namun, pendudukan ini tidak pernah diakui secara sah oleh komunitas internasional. Dan PBB telah berulang kali menyerukan agar Israel menghentikan aktivitas permukiman ilegal di wilayah itu. Merespon rencana aneksasi 14 menteri Israel atas tepi barat, negara-negara Arab langsung memberikan kecaman keras. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, Mesir, dan Yordania mengecam seruan pejabat Israel untuk mencaplok tepi barat. Menyebutnya pelanggaran hukum dan resolusi internasional serta tindakan sepihak yang berbahaya bagi perdamaian. Otoritas Palestina juga menolak keras seruan itu, menganggapnya ancaman stabilitas kawasan dan pelanggaran hukum internasional, serta legitimasi yang menuntut pengakhiran pendudukan Israel sejak 1967 atas tepi barat dan Yerusalem Timur.